Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi ini kita akan mendasari ibadah kita dengan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-35, di mana perikop ini diberi judul oleh LAE, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Berita tentang Tuhan Yesus ini menjadi trending topik pada waktu itu. Bagaimana seseorang mengalami hukuman mati dengan cara disalib. Dan kita tahu hukuman salib adalah hukuman yang paling keji, yang paling kejam dan tidak manusiawi di dunia. Dan yang terjadi dengan para murid waktu itu adalah para murid menjadi takut, para murid menjadi marah, para murid menjadi kecewa, para murid pun menjadi khawatir. Pasalnya Tuhan Yesus Kristus yang adalah guru mereka, yang mereka agung-agungkan, yang mereka percaya sebagai Mesias, yang akan membawa mereka ke dalam kebebasan dari jajahan Romawi, ternyata faktanya Yesus mati di atas kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita mungkin bisa sedikit merasakan kemarahan, kekecewaan, ketakutan, dan kekhawatiran yang dialami para murid waktu itu. Yaitu ketika kita pun memiliki sebuah pemahaman bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang adalah sahabat kita, Tuhan yang adalah sebagai Raja kita. Tetapi ternyata ketika kita penuh dengan persoalan, kita penuh dengan pergumulan, kita merasa bahwa Tuhan itu diam, tidak bertindak apapun. Tuhan terasa begitu jauh dari hidup kita. Tuhan tidak menolong akan setiap kehidupan saya dan saudara, seolah-olah demikian. Sehingga kita pun merasa marah sama Tuhan, merasa kecewa sama Tuhan. Dan mungkin rasa yang seperti inilah yang dialami oleh para murid waktu itu. Ketika idealis mereka yang beranggapan bahwa Tuhan Yesus adalah seorang yang penuh kuasa, nabi yang penuh dengan mukjizat, yang mampu memimpin mereka di dalam pergerakan pembebasan dari jajahan Romawi, tapi ternyata faktanya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, benarkah Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang demikian? Mari kita pagi ini belajar bersama-sama tentang pribadi Tuhan Yesus, supaya kita pun mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pengenalan dengan Tuhan secara pribadi. Kita tahu bahwa pematangan, pemurnian iman kita kepada Tuhan, perjumpaan dan pengenalan kita akan Tuhan, ini adalah sebuah proses yang terjadi mungkin sampai akhir nafas kita nanti, tidak akan selesai. Jadi pengenalan akan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan adalah proses yang terjadi seumur hidup saya dan saudara. Jadi siapakah Tuhan Yesus Kristus itu? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang selalu rindu dekat dengan saya dan saudara. Saudara bisa perhatikan di ayat yang ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak awal Tuhan kita memiliki sebuah kerinduan, itu selalu dekat dengan orang yang dikasihinya. Sejak awal ketika Adam dan Hawa diciptakan, Allah sengaja menempatkan mereka di Taman Eden dengan tujuan Allah bisa selalu dekat dengan mereka, bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah, ketika para murid yang disebut Kleopas dan juga murid yang lain di dalam firman Tuhan dicatat seperti itu, ketika para murid ini pun mengalami kegalauan hati, mengalami kekecewaan, mengalami kemarahan, mengalami ketakutan, dalam keadaan yang seperti itu pun Allah berinisiatif untuk mendekati mereka. Kalau bukan Tuhan yang punya inisiatif mendekati umat yang dikasihinya, bagaimanakah kita yang berdosa ini mampu
untuk berdekatan dengan Tuhan. Kita berdosa, Allah kudus adanya. Mampukah kita mencari Tuhan? Mampukah kita berjumpa dengan Tuhan? Mampukah kita berdekatan dengan Tuhan? Kalau bukan Allah sendiri yang datang kepada kita, mendekati kita, menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan Tuhan, bahwa Tuhan selalu rindu dekat dengan saya dan saudara, dengan kita semua umat kekasihnya. Jadi patutlah kita sungguh bersyukur punya Allah yang punya kerinduan yang selalu dekat dengan ciptaannya, dengan para kekasihnya. Kita patut sungguh mensyukuri akan hal ini. Kalau kita sekarang sudah tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan Bapak Ibu, yaitu selalu dekat dengan kita. Mari jangan menjauh dari Tuhan. Bangunlah hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan. Karena itu adalah kerinduan Tuhan. Jangan diamkan Tuhan. Jangan cuekin Tuhan. Tetapi sungguh bangunlah keintiman dengan Tuhan. Karena ini adalah yang dirindukan Tuhan. Yang kedua Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang selalu berjalan bersama dengan kita. Kita bisa perhatikan ini di ayat yang ke-15 juga. Bagaimana dikatakan firman Tuhan? Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ibu bapak, inilah Tuhan saya dan saudara. Dalam segala keadaan apapun, Tuhan selalu beserta dengan kita. Dalam keadaan yang seperti apapun, baik sedih, baik senang, baik susah, Allah selalu bersama-sama dengan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Mengapa Allah selalu beserta dengan kita? Tujuannya satu Bapak Ibu, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak celaka, karena Allah sungguh mengasihi saya dan saudara. Kenapa Allah selalu menyertai perjalanan hidup kita? Supaya kita tetap kuat, supaya kita terus mendapat penghiburan yang daripada Tuhan, kita tidak putus asa seperti yang dialami oleh para murid tadi. Allah sangat peduli kepada saya dan saudara. Jadi ketika seseorang ini kehilangan harapan, yang ada adalah kekecewaan dalam hidup mereka. Yang ada, mereka penuh dengan kekhawatiran. Dan ketika ini membelenggu hidup orang percaya, membelenggu hidup saya dan saudara, kita mau bisa buat apa? Saudaraku, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Padahal panggilan hidup kita adalah menjadi berkat, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu Allah selalu beserta dengan kita dalam setiap keadaan kehidupan kita. Allah selalu hadir di tempat itu. Percayalah bahwa Allah mengetahui persis apapun yang engkau alami saat ini, karena Allah bersama-sama dengan saya dan saudara. Bersyukurlah, Allah hanya sejauh doa. Allah tidak pernah jauh dari saya dan saudara. Allah mengerti pergumulan kita karena Allah selalu beserta dengan kita. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah Tuhan Yesus Kristus? Dia adalah Allah yang mau menegur kesalahan kita. Nah, siapa sih yang mau ditegur? Setiap orang tidak mau ditegur, tetapi teguran adalah bukti kasih dari seseorang kepada orang lain. Dan ketika Allah menegur kesalahan kita, ini merupakan bukti kasih Tuhan yang besar kepada saya dan saudara. Allah yang begitu cinta kepada saya dan saudara. Jadi ketika saya dan saudara melakukan kesalahan, maka Allah pun akan menegur kesalahan kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi baik kembali. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada jalan yang telah Tuhan tentukan. Kita bisa lihat hal ini di ayat yang ke-25 Bapak Ibu. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Tuhan Yesus menegur para murid, yaitu Kleopas dan murid yang lain waktu itu, tentang kebodohan mereka, tentang kelambanan hati mereka untuk memahami tentang Mesias. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bodoh memiliki banyak definisi, tetapi bodoh yang dimaksud di ayat firman Tuhan ini adalah
Mereka mendengar tentang Mesias dari para nabi-nabi. Mereka tahu hal itu, tetapi mereka tidak percaya dan tidak mau melakukan sikap percayanya kepada apa yang telah mereka dengar. Inilah kebodohan yang Tuhan maksud. Dan juga lamban hati adalah tahu tetapi tidak memahami, tidak mengerti. Tahu tentang akan adanya Mesias, tetapi tidak mengerti bahwa Yesus itu adalah Mesias yang bersama-sama dengan mereka waktu itu. Dan inilah kesalahan mereka, kebodohan dan kelambanan hati mereka. Jadi ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bisa disederhanakan ketika kita tahu bahwa berdoa itu baik, tetapi kita tidak melakukannya. Kita tahu berdoa itu baik, tetapi kita tidak percaya dan tidak mau melakukannya. Inilah kebodohan. Kita tahu bahwa hari Minggu adalah hari Sabat yang dikehendaki Tuhan, supaya kita bersekutu dengan Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya. Inilah kelambanan hati kita, kebodohan kita. Dan Tuhan adalah Allah yang mau menegur setiap anak-anaknya. Supaya apa? Supaya kita menjadi baik. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Injil Matius, itu mencatat 4 kali tentang penderitaan Tuhan yang sudah disampaikan kepada murid sebelum peristiwa penyaliban Tuhan terjadi. Lukas pun mencatat 3 kali tentang pemberitahuan Tuhan akan penderitaan yang akan dialaminya, yaitu di Lukas 9 ayat 22 sampai 27, Lukas 9 ayat 43 sampai 45, dan juga Lukas 18 ayat 31 sampai dengan yang ke-34. Bapak, Ibu, tetapi apa? Para murid lupa semuanya. Para murid lupa akan nubuat-nubuat oleh para nabi-nabi sebelumnya. Para murid lupa akan sejarah. Para murid lupa akan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus sendiri 6 bulan sebelum peristiwa penyalibannya. Luar biasa. Mereka melupakan semua itu. Dan pada akhirnya ketika orang percaya, murid-murid Tuhan lupa akan tentang Tuhan. Lupa akan bagaimana firman Tuhan. Lupa akan bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kleopas dan temannya kemarahan, kecewa, frustasi, galau. Mereka juga mengalami ketakutan dan kekhawatiran, lari meninggalkan murid yang lain, meninggalkan persekutuan. Mereka lupa kalau mereka punya Allah yang Immanuel. Mereka lupa kalau mereka punya Allah yang sungguh mau hadir menolong mereka. Mereka lupa perkataan-perkataan firman Tuhan. Mereka lupa kalau mereka bersama-sama dengan Mesias. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan lupakan firman Tuhan. Jangan lupakan sejarah bagaimana sampai hari ini kita terus mengalami pertolongan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Ingatlah itu selalu sebagai kekuatan kita untuk menghadapi hari-hari ke depan ini, supaya kita mampu melewati hari-hari ini dengan penuh damai sejahtera. Karena apa? Kita ingat firman Tuhan, kita ingat pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib dan dahsyat adanya. Mari Bapak Ibu, jangan sampai rasa kecewa, rasa takut, rasa khawatir, marah sama Tuhan itu membelenggu hidup kita, menguasai hidup kita, sehingga pada akhirnya kita akan melahirkan sebuah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sabar di dalam beri pengertian. Kita bisa lihat ini di ayat yang ke-26 dan 27. Kleopas dan murid yang lain telah kehilangan daya ingat mereka tentang siapa Tuhan. Mereka kehilangan rasa kepekaan, kesensitifan tentang kehadiran Tuhan. Ketika mereka berjalan-jalan dengan Tuhan menuju ke Emmaus, mereka tidak ngerti kalau itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang bersama dengan mereka. Kekecewaan, kemarahan kepada Tuhan, rasa takut, khawatir akan hidupnya menjadikan mereka buta mata, buta hati, tidak peka lagi akan kehadiran Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kekecewaan, kemarahan, frustasi, kegalauan, ketakutan yang dialami para murid ini adalah sebenarnya dikarenakan kegagalan mereka di dalam memahami firman Tuhan sendiri. Mereka tidak ingat akan firman Tuhan. Mereka tidak ingat akan sejarah bagaimana para nabi pun telah menubuatkan tentang Mesias. Mereka lupa segalanya, sehingga pada akhirnya pun mereka jatuh di dalam frustasi, kecewa, marah sama Tuhan. Tuhan sangat sabar di dalam menghadapi
para murid ini. Mereka terus diingatkan oleh Tuhan, mereka terus dibimbing oleh Tuhan, mereka terus diajar oleh Tuhan, mereka terus didampingi oleh Tuhan, diberikan pemahaman, pengertian, sehingga pada akhirnya mereka pun mengenal, mengerti tentang Yesus Kristus itu. Bapak Ibu, kita punya Allah yang sangat sabar menghadapi kita. Allah kita adalah Allah yang sangat sabar menghadapi kebodohan kita, menghadapi setiap kesalahan saya dan saudara, menghadapi dosa-dosa kita. Allah sangat sabar. Allah tetap berkata, aku mengasihimu, jangan ulangi lagi dosa-dosa itu. Allah tetap menerima kita, membuka hatinya untuk saya dan saudara, hidup kembali dalam pelukannya, di dalam pertobatan. Allah tetap sabar menghadapi kebebalan hati kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Catat itu. Allah tidak pernah meninggalkan kita sampai benar-benar kita mengalami perubahan hidup. Kita benar-benar mengalami perjumpaan dan pengenalan dengan Tuhan secara pribadi. Allah tidak akan meninggalkan kita sebelum kita benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, siapakah Tuhan Yesus Kristus? Dia adalah Allah yang mau mendengar permohonan kita. Kita bisa lihat itu di ayat yang ke-29. Kleopas dan murid yang lain memaksa Tuhan untuk tetap tinggal bersama dengan mereka. Tuhan pun meloloskan untuk permohonan mereka ini. Tuhan mau mendengar apa yang menjadi seruan mereka. Tuhan mau mendengar apa yang menjadi kerinduan mereka, Bapak Ibu. Akan tetapi Tuhan juga punya maksud. Ketika Tuhan mau tetap tinggal bersama dengan mereka malam itu, yaitu Tuhan bermaksud ingin menuntaskan pengajarannya, menuntaskan, memberitahukan kepada kedua murid ini tentang siapa dirinya, yaitu Mesias. Allah yang membebaskan mereka tidak dari belenggu jajahan Romawi, tetapi Mesias, Allah yang membebaskan mereka dari belenggu kuasa dosa. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, itulah Allah saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, itulah Allah kula panjenengan. Allah ingkang tansah mirengaken napa ingkang dados pasambat panyuwun pandonga kula lan panjenengan sami. Minangka putra kinasihanipun Gusti, kita menika tansah dipun estokaken Gusti, kita tansah dipun pirengaken dening Gusti piyambak pramila. Monggo tansah do puruna ndedonga dumateng Gusti, nyenyuwun dumateng Gusti. Awit napa? Awit kula panjenengan gadhahi Allah ingkang tansah purun, ingkang tansah kersa mirengaken napa ingkang dados pasambat kita. Ingkang salajengipun Bapak, Ibu, lan para sedherek ingkang kinasih, siapakah Tuhan Yesus Kristus? Dia adalah Allah yang memberikan apa yang tidak kita pikirkan. Mari perhatikan di ayat yang ke-30. Kleopas dan murid yang lain hanya meminta apa, Bapak Ibu? Hanya meminta Tuhan tinggal bersama dengan mereka malam itu. Akan tetapi apa yang terjadi? Lagi-lagi Tuhan berinisiatif. Mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada mereka. Inilah kesempurnaan pengajaran Tuhan. Kesempurnaan pengertian yang diberikan Tuhan kepada para murid bahwa Dia adalah Mesias. Para murid tidak pernah berpikir akan menerima roti dan berkat dari Tuhan waktu itu. Tetapi Tuhan lakukan itu. Apa yang Tuhan lakukan di luar pemikiran mereka. Nah, menjadi sebuah pembelajaran bagi saya dan saudara semua. Bahwa ketika Tuhan Yesus kita ajak masuk dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus itu tinggal di dalam kehidupan saya dan saudara. Maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semuanya boleh disediakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mau mengajak ibu bapak dan saudara semua untuk mengajak Tuhan untuk tinggal di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, ternyata disediakan oleh Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa, meminta kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak jawab seperti apa yang kita mau, jangan marah dulu, jangan kecewa dulu sama Tuhan. Sebenar-benarnya Tuhan sudah siapkan yang tidak pernah kita pikirkan, yang jauh lebih baik, jauh lebih sempurna. Nah,
Yang terakhir Bapak Ibu, kita akan pelajari dampak dari perjumpaan Kleopas dan murid yang lain dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengenal Tuhan secara utuh, secara pribadi. Apa dampaknya dalam kehidupan mereka? Yang pertama Bapak Ibu, dampaknya adalah mereka bangun dan pergi ke Yerusalem. Mereka baru sampai di Emmaus. Tapi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, maka mereka kembali bangun dan segera pergi ke Yerusalem untuk bertemu dengan murid-murid yang lain, menceritakan apa yang mereka alami. Tidak mudah Bapak Ibu untuk pergi lagi ke Yerusalem. Waktu itu waktu sudah malam. Tetapi ketika para murid mengalami perjumpaan dan pengenalan dengan Tuhan secara pribadi, mereka memiliki apa? Kekuatan baru. Mereka memiliki apa? Sukacita baru. Mereka memiliki apa? Gairah dan semangat yang baru. Tidak peduli malam, mereka langsung bergegas pergi. Tidak peduli lelah, mereka langsung berjalan kembali menuju ke Yerusalem. Kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk menjalani kehidupan ini adalah ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pengenalan yang pribadi dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, dampak dari perjumpaan dan pengenalan para murid kepada Tuhan Yesus adalah ada pemulihan hubungan dengan Tuhan. Baik Kleopas maupun murid yang lain mengalami pemulihan kembali hubungan antara mereka dengan Tuhan. Nah, ketika hubungan Kleopas dan murid yang lain dengan Tuhan dipulihkan, maka hubungan mereka dengan para murid yang lain pun dipulihkan oleh Tuhan. Jadi bagaimana kita tahu bahwa Kleopas dan murid yang lain segera bergegas pergi ke Yerusalem. Untuk apa sih? Untuk bertemu dengan murid-murid yang lain. Padahal sebelumnya Kleopas dan murid yang lain ini meninggalkan mereka. Mungkin karena rasa kecewa dan frustasi mereka, rasa marah mereka. Mereka tidak percaya lagi dengan murid yang lain. Bisa jadi terjadi pertengkaran yang hebat di antara mereka, sehingga Kleopas memilih pergi untuk ke Emmaus. Tetapi Bapak Ibu, ketika hatinya, hubungannya dengan Tuhan dipulihkan, maka hubungan dengan teman-temannya pun dipulihkan. Nah, inilah yang terjadi ketika hidup saya dan Bapak Ibu Saudara mengalami perjumpaan, pengenalan dengan Tuhan secara pribadi, maka hati kita, hubungan kita dengan Tuhan akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan ketika hati kita dipulihkan oleh Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan oleh Tuhan, hubungan kita dengan keluarga pun akan dipulihkan dengan Tuhan. Hubungan kita dengan suami, dengan anak, dengan istri, dengan mertua, dengan ibu, dengan kakak, dengan bapak harusnya juga dipulihkan. Hubungan kita dengan tetangga, dengan orang lain, dengan sahabat yang dulunya penuh dengan perseteruan, yang dulunya penuh dengan kebencian, harusnya dipulihkan oleh Tuhan ketika ibu, bapak, dan saudara mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, dampak perjumpaan dan pengenalan akan Tuhan secara pribadi oleh para murid, yaitu mereka melakukan kesaksian yang hidup. Kesaksian yang hidup artinya apa? Kesaksian yang berasal dari pengalaman spiritual mereka sendiri dengan Tuhan, bukan kata orang lain. Jadi mereka kembali ke Yerusalem, bertemu dengan murid-murid yang lain, menceritakan semua yang dialaminya, itu berdasarkan pengalaman hidup mereka, berdasarkan pengalaman rohani mereka, berdasarkan pengalaman spiritual mereka dengan Tuhan. Inilah kesaksian yang hidup, sehingga mereka boleh memberikan kesaksian ini dengan luar biasa. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belum mengalami perjumpaan, belum mengalami pengenalan secara utuh, secara pribadi dengan Tuhan, kita tidak akan bisa memberikan kesaksian yang hidup bagi dunia ini tentang Tuhan. Kalau kita belum berjumpa dan mengenal Tuhan, kita tidak akan bisa jatuh cinta kepada Tuhan, kita tidak bisa mengasihi Tuhan, dan kita tidak akan bisa bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita mau menjadi kesaksian, menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, mau tidak mau, kita harus mengalami perjumpaan dan pengenalan dengan Tuhan secara pribadi. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan biarlah ini menjadi rema dalam hidup saya dan saudara, siapakah Tuhan, dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, akan ada dampak-dampak yang hebat yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengar firman Tuhan, mau melakukannya setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.